Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis, NIM 1914101132 dari kelas SI 6F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen rantai pasokan, supply chain management, dan e-commerce. Pengelolaan rantai pasokan, SCM, supply chain management. Pentingnya strategi SCM berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Hal penting menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Yang pertama, supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi bahan produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi, dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Supply chain management antara lain meliputi penetapan A. Pengangkutan, B. Supplier, C. Hutang piutang, D. Pemenuhan pesanan, E. Informasi mengenai ramalan pemerintah, produksi maupun pengendalian persediaan, F. Pembayaran secara tunai atau kredit, G. Distributor dan pihak membantu transaksi, H. Pergudangan. Isu global tentang supply chain. Dasar pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis. Strateginya adalah A. Fleksibel, cukup reaktif terhadap perubahan yang ada pada ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, atau impor dan nilai tukar. B. Menggunakan teknologi terupdate untuk jadwal dan mengelola pengiriman, komponen dan produk akhir. C. Staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Pentingnya pembelian purchasing. Strategi pembelian yang efektif merupakan sesuatu yang vital dalam konsep supply chain management, karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. 1. Tujuan fungsi pembelian. Pembelian berarti peroleh barang dan jasa. Tujuannya adalah A. Membantu mengidentifikasi produk, barang, dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal. B. Mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga, dan pengiriman yang terbaik bagi produk, barang, dan jasa tersebut. 2. Fokus pembelian. Pembelian terjadi di lingkungan operasi produk barang maupun jasa. A. Dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian dikelola oleh agen pembelian yang memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Fungsi pembelian didukung engineering, drawing, dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu, dan kegiatan-kegiatan pengujian yang mengevaluasi item yang dibeli. B. Dalam lingkungan jasa. Peranan pembelian agak tidak begitu penting karena produk utamanya merupakan produk intelektual, contoh yang dapat dikemukakan misalnya di organisasi hukum maupun kesehatan. Item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan dan peralatan mobil serta perlengkapan. Supply chain economic. Pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual, tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur karena banyak input yang diperlakukan perusahaan untuk menghasilkan output. Supaya operasional berjalan efektif dan efisien, maka akan dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. 1. Keputusan membuat atau membeli. Adapun pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut adalah alasan untuk membuat, biaya produksi yang lebih rendah, pemasok kurang cocok, memastikan pemasok yang memadai, pemanfaatan tenaga kerja yang berlebih. Alasan untuk membeli,
biaya perolehan lebih rendah, menjaga komitmen pemasok, mendapatkan keahlian teknis dan manajemen, kapasitas tidak memadai, mengurangi biaya persediaan. 2. Outsourcing adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisiensi melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core competencies yang dimiliki. Perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi fasilitas, orang, dan peralatan. Contoh, perusahaan melakukan outsourcing untuk berbagai keperluan di antaranya pekerjaan akuntansi, hukum, dan juga produk-produk praktikan. D. Strategi rantai pasokan. 1. Banyak pemasok money supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. 2. Sedikit pemasok few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. 3. Vertical integration. Pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Integrasi vertikal dapat berupa A. Integrasi ke belakang, backward integration, berarti penguasaan kepada sumber daya misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. B. Integrasi ke depan, forward integration, berarti penguasaan kepada konsumennya misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. 4. Keiretsu New York, jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisasi perusahaan yang lebih dikenal dengan keiretsu. Keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang, oleh sebab itu, diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. 5. Perusahaan maya virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa di antaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk atau distribusinya. Hubungan bisa bersifat jangka panjang maupun jangka panjang, mitra sejati atau kolaborasi. Pemasok atau subkontrak. Keuntungan yang bisa diperoleh di antaranya adalah keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas, dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Mengelola rantai pasokan. Pada integrasi rantai pasokan, efisiensi menjadi suatu substansi yang memungkinkan siklus material yang berasal dari pemasok ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen, merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen. Oleh karena itu, harus memperhatikan 3 yaitu 1. Mutual agreement on goal, 2. Trust, 3. Compatible organizational kultural. Yang pertama, mutual agreement on goal. Suatu integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli, tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. 2. Trust adalah hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan.
Anggota dari rantai pasokan harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan antara pemasok akan lebih sukses jika risiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitas produksi merupakan aktivitas bersama. 3. Compatible Organizational Kultural adalah hubungan yang positif antara pembelian dan penawaran apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.